Perkenalkan, nama saya Ayah Binurdin. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun akademik 2022-2023. NIM saya 28922501166, program studi S1 Manajemen. Presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Erija, Master Pendidikan. Adapun materi matematika yang akan saya sampaikan ini adalah tentang penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Adapun definisi lain dari penyusutan atau depreciation sebagai suatu proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva terwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari pengguna aktiva tersebut. Adapun pembahasan materi yang akan disampaikan, yang pertama ada perhitungan penyusutan, yang kedua metode garis lurus, yang ketiga metode persentase tetap dari nilai buku, yang keempat metode satuan jam kerja aktivitas, yang kelima metode satuan hasil produksi, yang keenam metode jumlah bilangan satuan. Untuk pembahasan materi pertama adalah perhitungan penyusutan. Perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya peroleh atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan ditentukan dengan metode. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode persentase tetap dari nilai buku, yang ketiga metode satuan jasa kerja aktiva, yang keempat metode satuan hasil produksi, yang kelima metode jumlah bilangan tahun. Notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan yaitu C sebagai harga perolehan, S sebagai nilai sisa atau residu, N sebagai masa manfaat atau umur ekonomis, W dasar penyusutan, RK sebagai biaya penyusutan pada tahun K, BK nilai buku pada akhir tahun K, DK akumulasi penyusutan pada akhir tahun. Yang kedua adalah metode garis lurus. Metode garis lurus dapat dipahami sebagai metode persentase tetap dari harga beli. Metode garis lurus memiliki besar penyusutan yang sama tiap tahunnya. Metode ini lebih menekankan pada aspek waktu daripada aspek kegunaan. Banyak perusahaan menggunakan metode ini karena penggunaannya lebih mudah. Metode garis lurus memiliki ciri sebagai berikut. Sederhana, besar penyusutan per periode tetap, tidak memperhatikan pola penggunaan aktiva tetap. Berikut adalah rumus penyusutan garis lurus. Diketahui bahwa R sama dengan C min S dibagi N, 100% per N sama dengan R persen. Keterangan, R adalah beban penyusutan, C adalah harga perolehan, S adalah nilai sisa atau residu, dan N adalah masa manfaat atau umur ekonomis. Contoh soal, sebuah aset dibeli dengan harga Rp24.000, nilai residu ditaksir Rp2.000. Sedang umur penggunaannya ditaksir 5 tahun. Berapa beban penyusutan per tahun? Diketahui C sama dengan Rp24.000, S sama dengan Rp2.000, N sama dengan 5 tahun. Pertanyaannya tentang D atau penyusutan per tahun. Jawabannya adalah sebagai rumus R sama dengan C min S dibagi N. R sama dengan 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 5. R sama dengan 4.400. Dalam persentasenya adalah 100% dibagi N sama dengan R persen. Jadi
100% dibagi 5 sama dengan 20%. Yang ketiga adalah metode presentasi tetap dari nilai buku. Metode presentasi tetap dari nilai buku atau book value adalah nilai suatu aset yang tersisa setelah dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut. Rumus BK sama dengan C dikurangi DK atau BK sama dengan C 1 min I kali X. Keterangan BK adalah nilai buku pada akhir tahun K. C sama dengan harga perolehan, DK akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Contoh soal, sebuah perlengkapan manufaktur dibeli seharga 10 juta rupiah dan disusutkan selama 4 tahun sebesar 4 juta. Berapa nilai buku tersebut? Rumusnya adalah BK sama dengan C dikurangi DK. BK sama dengan 10 juta dikurangi 4 juta. Jadi BK sama dengan 6 juta rupiah. BK tersebut adalah nilai buku pada akhir tahun K. Materi keempat adalah metode satuan jam kerja aktivitas. Metode satuan jam kerja aktivitas. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah total jam kerja penggunaan aktiva tetap. Pada tanggal 1 Januari 2019, dibeli mesin seharga 50 juta rupiah. Nilai residunya sama dengan 5 juta rupiah. Dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 jam, dengan rata-rata per jam produksi produk per tahun sekitar 2.500 jam. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan 50 juta dikurangi 5 juta sama dengan 45 juta. Dibagi 10.000 sama dengan 4.500 per jam. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 jam sama dengan 11.250.000 per tahun. Selanjutnya materi kelima adalah metode satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi atau disebut productive output method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus. Tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan nilai residu dibagi jumlah total produk yang dihasilkan. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah. Nilai residu adalah 5 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 unit dengan rata-rata hasil produksi per tahun sekitar 2.500 unit. Jawabannya adalah nilai penyusutan 50 juta dikurangi 5 juta sama dengan 45 juta dibagi 10.000 sama dengan 4.500 unit. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.000 unit sama dengan 11.250.000 per tahun. Yang keenam adalah metode jumlah bilangan tahunan. Metode jumlah bilangan tahunan disebut juga sum of the year digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Rumus. Penyusutan sama dengan sisa umur penggunaan dikali harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah.
Nilai residu 5 juta rupiah. Dengan manfaat 4 tahun, maka jika dihitung menggunakan metode sum of the year digit, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Penyusutan sama dengan 4 dibagi 10 dikali 50 juta dikurangi 5 juta. Penyusutan sama dengan 4 dibagi 10 dikali 45 juta rupiah. Penyusutan sama dengan hasilnya adalah 18 juta rupiah. Kesimpulan dari presentasi ini tentang penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Adapun macam-macam cara perhitungan rumus penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode presentasi tetap dari nilai buku. Yang ketiga, metode satuan kerja aktiva. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Yang kelima, metode jumlah bilangan tahun. Demikian presentasi tentang penyusutan ini saya sampaikan. Saya Ayah Nurdin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.